Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Topik ini mungkin terdengar cukup rumit ketika pertama kali kita mendengarkannya. Namun sebenarnya konsep stakeholder sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang pertanian dan agribisnis. Ketika kita berbicara mengenai sektor agribisnis, kita tidak hanya berbicara tentang petani yang menanam tanaman atau perusahaan yang menjual hasil pertanian. Di balik semua aktivitas tersebut, terdapat banyak pihak yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, mulai dari pemerintahan, perusahaan, petani, koperasi, atau akademisi, media massa, organisasi masyarakat, hingga konsumen. Semua pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing terhadap perkembangan sektor agribisnis. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pupuk bersubsidi, maka kebijakan tersebut akan mempengaruhi petani sebagai pengguna pupuk, distributor sebagai penyalur pupuk, perusahaan pupuk sebagai produsen, bahkan masyarakat sebagai konsumen hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu kebijakan saja terdapat begitu banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, memahami siapa saja stakeholder yang terlibat menjadi langkah yang sangat penting sebelum kita mengambil suatu keputusan atau melakukan kegiatan advokasi. Dengan mengenal stakeholder, kita dapat mengetahui siapa yang mendukung, siapa yang memiliki pengaruh besar, siapa yang perlu diajak bekerja sama, bahkan siapa yang mungkin menjadi pihak yang menolak suatu kebijakan. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan suatu kepentingan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Materi ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa agribisnis, karena nantinya kita bekerja di instansi pemerintahan, perusahaan, organisasi petani, ataupun menjadi pelaku usaha sendiri. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Melalui video ini, saya akan menjelaskan seluruh materi secara bertahap, mulai dari pengertian stakeholder, jenis-jenis stakeholder, cara mengidentifikasi stakeholder strategis, membangun koalisi advokasi, melakukan analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, hingga contoh studi kasus yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Harapannya, setelah menyimak video ini sampai selesai, teman-teman dapat memahami bagaimana pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian stakeholder. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai stakeholder strategis, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stakeholder. Secara umum, stakeholder ada individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan atau dapat dipengaruhi oleh keputusan maupun kebijakan yang diambil dalam suatu organisasi atau sektor tertentu. Dalam konteks agribisnis, stakeholder adalah semua pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertanian dan agribisnis. Mengapa stakeholder sangat penting? Karena setiap keputusan yang diambil dalam sektor agribisnis hampir selalu berdampak pada banyak pihak. Tidak ada keputusan yang hanya mempengaruhi satu orang saja. Sebagai contoh sederhana, ketika harga pupuk mengalami kenaikan bagi petani, kenaikan pupuk merupakan menyebabkan biaya produksi meningkat. Bagi perusahaan pupuk, kenaikan harga mungkin meningkatkan keuntungan. Bagi perusahaan, kenaikan harga dapat menimbulkan tekanan dari masyarakat sehingga perlu mengeluarkan kebijakan subsidi. Sedangkan bagi konsumen, kenaikan biaya produksi dapat menyebabkan harga bahan pangan ikut naik. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa satu peristiwa dapat memberikan dampak berbeda kepada berbagai stakeholder. Oleh karena itulah, mengapa stakeholder harus dipetakan terlebih dahulu sebelum mengambil suatu kebijakan? Dalam ilmu agribisnis,
Stakeholder memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai pihak yang mengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai pihak yang menerima dampak dari kebijakan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi dan masukan. Yang keempat, sebagai mitra kerja dalam pembangunan sektor pertanian. Yang kelima, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan suatu program. Apabila hubungan dengan stakeholder berjalan baik, maka suatu program akan lebih mudah berhasil. Sebaliknya, apabila stakeholder diabaikan, maka kemungkinan besar akan muncul konflik, penolakan, bahkan kegagalan program. Sebagai contoh, pemerintah ingin membangun kawasan pertanian modern. Jika pemerintah tidak melibatkan petani sejak awal, maka petani mungkin akan menolak karena merasa tidak diajak berdiskusi. Namun, apabila sejak awal pemerintah melibatkan petani, akademisi, perusahaan, dan masyarakat sekitar, maka peluang keberhasilan program akan jauh lebih besar. Inilah alasan mengapa identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting dalam setiap kegiatan advokasi maupun penyusunan kebijakan. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder strategis. Tidak semua stakeholder memiliki pengaruh yang sama. Ada stakeholder yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan. Ada pula stakeholder yang hanya menerima dampak dari suatu keputusan. Karena itu, kita perlu mengidentifikasi stakeholder mana yang benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu program. Stakeholder strategis adalah pihak yang memiliki pengaruh signifikan ataupun kepentingan langsung terhadap isu yang sedang diperjuangkan atau diadvokasikan. Dalam sektor agribisnis, stakeholder strategis terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah pemerintahan. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh paling besar karena mereka memiliki kewenangan membuat kebijakan, peraturan, serta menyediakan anggaran pembangunan. Contohnya adalah Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, terdapat Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bappenas, hingga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Tanpa dukungan pemerintah, banyak program pembangunan pertanian akan sulit dilaksanakan. Yang kedua adalah organisasi petani dan asosiasi agribisnis. Stakeholder berikutnya adalah organisasi petani, koperasi, asosiasi komoditas, serta asosiasi industri pengolahan hasil pertanian. Mereka berperan menyuarakan aspirasi petani, memperkuat kerjasama, membantu pemasaran, serta mewakili kepentingan produsen dalam berbagai forum. Misalnya, ketika harga gabah turun drastis, organisasi petani dapat menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi. Yang ketiga adalah media massa. Media massa juga merupakan stakeholder penting karena berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membentuk opini publik. Media cetak, televisi, radio, portal bisnis, hingga media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi melalui isu-isu agribisnis. Sebagai contoh, apabila terjadi kelangkaan pupuk, media memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian, pemerintahan, maupun swasta, serta tenaga ahli merupakan stakeholder yang menyediakan data ilmiah dan hasil riset sebagai data penyusunan kebijakan. Mereka membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan berbasis data. Yang kelima adalah organisasi non-pemerintahan atau NGO. NGO yang bergerak di bidang lingkungan, kesejahteraan petani, maupun perlindungan konsumen juga memiliki peran penting. Mereka sering menjadi pengawas terhadap
pelaksanaan program memperjuangkan hak petani serta mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang keenam adalah perusahaan swasta dan BUMN. Stakeholder lainnya adalah perusahaan penyediaan pupuk, benih, pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian, perusahaan distribusi, serta BUMN pangan. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap penyediaan sarana produksi, penyerapan hasil panen, distribusi, hingga stabilisasi harga pangan. Dari seluruh stakeholder tersebut, kita dapat melihat bahwa sektor agribisnis tidak dapat bergerak hanya dalam satu pihak saja. Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang baik di antara seluruh stakeholder agar tujuan bersama dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah peran stakeholder dalam sektor agribisnis. Setelah kita mengetahui siapa saja stakeholder dalam sektor agribisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran masing-masing stakeholder. Pembahasan ini penting karena setiap stakeholder memiliki fungsi, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda. Apabila semua stakeholder mampu menjalankan perannya dengan baik, maka pembangunan sektor agribisnis akan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan paling besar dalam mengatur jalannya pembangunan pertanian. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga menjadi pengarah, pengawas, fasilitator sekaligus pelindung bagi seluruh pelaku agribisnis. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pupuk bersubsidi agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian. Pemerintah untuk beberapa komoditas agar harga hasil panen petani tetap stabil. Selain itu, pemerintah menyediakan berbagai program bantuan seperti bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, pelatihan bagi petani, hingga penyuluhan pertanian. Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten maupun provinsi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Karena itu, koordinasi antara perusahaan pusat dan perusahaan daerah dan pemerintahan daerah sangat diperlukan agar program pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah peran petani. Petani merupakan pelaku utama dalam sektor agribisnis. Tanpa petani, produksi pangan tentu tidak akan berjalan dengan baik. Petani bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, hingga proses panen. Namun, peran petani tidak hanya sebagai produsen. Saat ini, petani juga dituntut untuk mampu menjadi seorang wirausaha yang memahami pasar, kualitas produk, efisiensi biaya produksi, hingga pemanfaatan teknologi modern. Misalnya, petani cabai saat ini tidak hanya menjual hasil panennya kepada tengkulak, tapi juga dapat memasarkan produknya melalui koperasi, supermarket, bahkan platform digital. Semakin tinggi kemampuan petani dalam mengelola usahanya, maka semakin besar pula peluang memperoleh keuntungan yang lebih baik. Yang ketiga adalah peran organisasi petani dan koperasi. Selain petani secara individu, terdapat organisasi petani dan koperasi yang memiliki peran sangat penting. Koperasi membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih murah karena pembelian dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, koperasi juga membantu proses pemasaran hasil panen sehingga posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, apabila setiap petani menjual hasil panennya sendiri-sendiri, maka harga yang diperoleh mungkin rendah. Namun, apabila seluruh hasil panen dikumpulkan melalui koperasi, maka jumlah produk menjadi lebih besar sehingga koperasi dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik kepada pembeli. Organisasi petani juga sering menjadi wadah penyampaian aspirasi kepada pemerintah apabila terdapat permasalahan di lapangan.
Yang keempat adalah peran akademisi. Akademisi memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui penelitian, para dosen dan peneliti menghasilkan berbagai inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Contohnya adalah pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit, teknologi irigasi hemat air, sistem pertanian presisi, hingga metode pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, selain melakukan penelitian, perguruan tinggi juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melatih petani, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima adalah peran media massa. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Ketika terjadi suatu permasalahan di bidang pertanian, di sektor pertanian, maka media menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila terjadi gagal panen akibat serangan hama, media akan memberitakan penyebabnya, dampak terhadap produksi pangan, hingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Selain menyampaikan informasi, media juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung penggunaan produk lokal. Yang keenam adalah peran perusahaan. Perusahaan memiliki kontribusi besar dalam mendukung keberhasilan sektor agribisnis. Perusahaan menyediakan benih unggul, pupuk, pestisida, alat pertanian, jasa distribusi, hingga pengolahan hasil panen menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Misalnya, kelapa sawit yang dipanen petani tidak langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Buah sawit terlebih dahulu diolah oleh perusahaan untuk menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil. Kemudian diproses kembali menjadi minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, bahkan bahan bakar nabati. Tanpa adanya perusahaan, rantai agribisnis tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Setelah mengetahui siapa saja stakeholder beserta perannya, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai koalisi advokasi. Nah, apa yang dimaksud dengan koalisi advokasi? Koalisi advokasi adalah kerjasama atau aliansi strategis yang dibentuk oleh berbagai stakeholder yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk memperjuangkan suatu isu tertentu. Koalisi ini bertujuan memperkuat posisi, meningkatkan daya tawar, dan memperluas jangkauan advokasi sehingga tujuan bersama lebih mudah dicapai. Dalam praktiknya, tidak ada satupun pihak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan agribisnis sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, perusahaan, media, serta organisasi masyarakat. Misalnya ketika terjadi penurunan harga gabah yang sangat drastis, petani tentu menginginkan harga gabah kembali naik agar memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah ingin menjaga stabilitas harga pangan. Perusahaan penggilingan membutuhkan pasokan gabah yang berkualitas. Akademisi memberikan rekomendasi solusi berdasarkan hasil penelitiannya. Media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seluruh pihak tersebut dapat membentuk suatu koalisi advokasi untuk mencari solusi yang terbaik. Langkah pertama adalah menentukan tujuan bersama. Sebelum membentuk koalisi, seluruh anggota harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut harus jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota koalisi. Sebagai contoh, tujuan bersama dapat berupa meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki tata niaga hasil pertanian, atau mengurangi penggunaan pestisida kimia. Apabila tujuan setiap anggota berbeda-beda, maka koalisi akan sulit berjalan dengan baik. Langkah kedua adalah melakukan pemetaan anggota koalisi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang dapat bergabung. Tidak semua organisasi harus dilibatkan.
Pilihlah organisasi yang benar-benar memiliki kepentingan yang sama serta mampu memberikan kontribusi yang nyata. Misalnya, apabila isu yang diangkat adalah pertanian organik, maka anggota koalisi dapat terdiri atas kelompok petani organik, dinas penelitian, dinas pertanian, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas lingkungan, dan perusahaan yang bergerak di bidang pangan organik. Langkah ketiga adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang merupakan kunci keberhasilan dari koalisi. Setiap anggota harus memperoleh informasi yang sama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi dapat dilakukan melalui rapat rutin, grup komunikasi, diskusi daring maupun pertemuan langsung. Selain itu, selain menyampaikan informasi, komunikasi juga bertujuan membangun rasa saling percaya antar anggota koalisi. Langkah keempat adalah menentukan peran masing-masing anggota. Setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang memiliki dana, ada yang memiliki jaringan luas, ada yang ahli dalam penelitian, ada yang memiliki kemampuan komunikasi kepada masyarakat. Karena itu, pembagian tugas harus dilakukan secara jelas agar setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Nah, langkah yang kelima adalah membangun kepercayaan. Koalisi tidak akan bertahan lama apabila antar anggotanya tidak saling percaya. Kepercayaan dibangun melalui sikap terbuka, saling menghargai pendapat, menyelesaikan konflik secara musyawarah, dan menjaga komitmen terhadap tujuan bersama. Dengan adanya rasa saling percaya, kerjasama akan menjadi lebih kuat dan efektif. Langkah keenam adalah melakukan evaluasi. Setelah berbagai kegiatan dilakukan, seluruh anggota perlu melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan mengetahui apakah tujuan telah tercapai, kendala apa saja yang muncul, serta strategi apa yang perlu dilakukan, dan strategi apa yang perlu diperbaiki. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, koalisi dapat terus berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan baru. Selanjutnya adalah analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui setiap stakeholder dan bagaimana membangun koalisi advokasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap setiap stakeholder. Analisis ini bertujuan agar kita dapat memahami siapa saja yang paling berpengaruh, siapa yang paling berkepentingan, siapa yang perlu diajak bekerjasama, dan bagaimana cara menjalin komunikasi yang tepat dengan masing-masing pihak. Dalam dunia agribisnis, setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi, ada yang lebih fokus pada kesejahteraan petani, dan ada yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap program dijalankan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana posisi setiap stakeholder terhadap isu yang sedang dihadapi. Nah, bayangkan apabila pemerintah ingin mengembangkan kawasan pertanian modern di suatu daerah. Bagi pemerintah, program tersebut bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional. Bagi petani, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan bagi perusahaan penyediaan alat pertanian, program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan produk. Namun, bagi masyarakat sekitar, mungkin muncul kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan atau perubahan penggunaan lahan. Perbedaan kepentingan seperti inilah yang harus dipahami sejak awal agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, apa yang dimaksud dengan kepentingan stakeholder? Kepentingan stakeholder adalah segala sesuatu yang menjadi perhatian utama atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pihak terhadap suatu program atau kebijakan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi seperti memperoleh keuntungan atau meningkatkan pendapatan, kepentingan sosial seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kepentingan politik seperti keberhasilan suatu program pemerintahan.
kepentingan lingkungan seperti menjaga kelestarian alam dan mengurangi pencemaran. Nah, misalnya perusahaan pupuk tentu berkepentingan agar pupuk produknya banyak digunakan oleh petani. Di sisi lain, pemerintah berkepentingan agar penggunaan pupuk tetap sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak merusak lingkungan. Ketika setiap stakeholder memiliki tujuan yang berbeda, maka pesan advokasi juga harus disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Apa yang dimaksud dengan pengaruh stakeholder? Setiap kepentingan kita juga harus perlu mengetahui tingkat pengaruh stakeholder. Pengaruh merupakan kemampuan seseorang atau suatu organisasi dalam mempengaruhi keputusan, kebijakan, maupun opini masyarakat. Semakin besar pengaruh yang dimiliki suatu stakeholder, maka semakin besar pula perannya dalam menentukan keberhasilan suatu program. Nah, contohnya Kementerian Pertanian yang memiliki pengaruh yang besar karena dapat menetapkan berbagai kebijakan di bidang pertanian. Sebaliknya, seorang petani individu mungkin memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap suatu program, tetapi pengaruhnya terhadap kebijakan nasional masih terbatas. Oleh karena itu, tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tidak selalu sama. Ada stakeholder yang sangat berkepentingan tetapi pengaruhnya kecil. Sebaliknya, ada stakeholder yang pengaruhnya besar tetapi tidak terlalu berkepentingan terhadap suatu isu. Selanjutnya adalah matriks pemetaan stakeholder. Untuk mempermudah proses analisis, biasanya digunakan suatu alat yang disebut dengan matriks pemetaan stakeholder. Alat ini membantu kita mengelompokkan stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Matriks ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah high power atau high interest, pemain kunci. Kelompok pertama adalah stakeholder yang memiliki memiliki pengaruh tinggi sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap suatu program. Mereka disebut sebagai pemain kunci. Stakeholder dalam kelompok ini harus menjadi prioritas utama karena tanpa dukungan mereka, program akan sulit berhasil. Contohnya adalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemimpin perusahaan besar, atau lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Strategi yang dilakukan terhadap kelompok ini adalah membangun hubungan yang baik, melibatkan mereka dalam proses perencanaan, meminta masukan, serta menjaga komunikasi secara intensif. Dengan kata lain, kelompok ini harus selalu diajak berdiskusi sejak awal hingga akhir pelaksanaan program. Nah, yang kedua adalah high power atau low interest. Kelompok kedua memiliki pengaruh yang besar, tetapi kepentingannya terhadap isu tersebut relatif rendah. Meskipun mereka tidak terlalu tertarik, mereka tetap mampu mempengaruhi keberhasilan suatu program. Karena itu, tugas kita adalah membuat mereka memahami bahwa program tersebut juga penting bagi kepentingan mereka. Misalnya, seorang pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang besar tetapi belum memahami manfaat program pertanian organik. Melalui penyampaian data, hasil penelitian, dan bukti keberhasilan program, diharapkan mereka menjadi lebih tertarik untuk memberikan dukungan. Yang ketiga adalah low power and high interest. Kelompok ini memiliki kepentingan yang sangat tinggi, tetapi pengaruhnya relatif kecil. Contohnya adalah petani. Kelompok tani adalah atau masyarakat yang langsung merasakan dampak suatu kebijakan. Walaupun pengaruh mereka kecil, kelompok ini tetap sangat penting karena mereka merupakan pihak yang menjalankan program di lapangan. Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan, penyediaan informasi yang jelas, melibatkan mereka dalam kegiatan, serta membudayakan mereka agar mampu menyampaikan aspirasi secara bersama-samaan. Yang keempat adalah low power, low interest. Kelompok terakhir adalah
stakeholder yang memiliki pengaruh atau maupun kepentingan yang rendah. Mereka biasanya hanya menjadi pengamat dan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Walaupun demikian, kelompok ini tetap perlu dipantau karena sewaktu-waktu posisi mereka dapat berubah apabila muncul isu-isu baru yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Strategi yang dilakukan cukup dengan memberikan informasi apabila diperlukan, serta tetap menjaga hubungan yang baik. Selanjutnya adalah analisis SWOT stakeholder. Selain menggunakan matriks stakeholder, terdapat metode lain yang sering digunakan, yaitu analisis SWOT. Analisis ini bertujuan memahami kondisi setiap stakeholder secara lebih mendalam, sehingga strategi advokasi dapat disusun dengan lebih tepat. SWOT merupakan singkatan dari S atau strengths, kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan adalah kelebihan yang dimiliki oleh stakeholder. Misalnya, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan, akademisi memiliki kemampuan melakukan penelitian, media memiliki jaringan informasi yang lebih luas, perusahaan memiliki modal besar. Semua kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan suatu program. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh stakeholder. Sebagai contoh, petani kecil sering mengalami keterbatasan modal, teknologi, dan akses informasi. Sementara itu, pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran atau proses birokrasi yang cukup panjang. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, kita dapat menyusun solusi yang lebih tepat. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang merupakan kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program. Contohnya adalah perkembangan teknologi digital yang memudahkan pemasaran hasil pertanian, meningkatkan permintaan produk organik, atau adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap modernisasi pertanian. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder untuk meningkatkan keberhasilan di sektor pertanian, di sektor agribisnis. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang keempat, ancaman merupakan faktor yang dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya perubahan iklim, serangan organisme, pengganggu tanaman, fluktuasi harga komoditas, konflik kepentingan antar stakeholder, hingga perubahan kebijakan pemerintah. Semua ancaman tersebut harus diantisipasi sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program. Melalui analisis SWOT, kita dapat mengetahui strategi apa yang paling sesuai dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut, sehingga kerjasama antar stakeholder dapat berjalan lebih efektif dan tujuan advokasi dapat tercapai. Nah, selanjutnya adalah studi kasus advokasi peningkatan harga jual gabah petani. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari teori mengenai stakeholder, koalisi advokasi kepentingan, analisis kepentingan, analisis pengaruh, matriks stakeholder, dan analisis SWOT, sekarang kita akan membahas sebuah studi kasus agar materi yang telah dipelajari menjadi lebih mudah dipahami. Nah, studi kasus ini merupakan ilustrasi yang sangat sering terjadi di Indonesia, yaitu mengenai rendahnya harga gabah yang diterima petani saat musim panen raya. Kasus seperti ini hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah. Ketika musim panen tiba, produksi gabah meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya pasokan gabah di pasar menjadi melimpah sehingga harga jual gabah mengalami penurunan. Bagi masyarakat umum,
Turunnya harga gabah mungkin terlihat sebagai hal biasa. Bahkan sebagian orang menganggap harga beras yang lebih murah merupakan kabar baik. Namun bagi petani, kondisi tersebut justru menjadi masalah besar. Kenapa demikian? Karena selama beberapa bulan sebelumnya, petani telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengolah lahan, membeli pupuk, membeli benih, membayar tenaga kerja, melakukan pengairan, hingga mengendalikan hama dan penyakit. Semua biaya tersebut dikeluarkan dengan harapan bahwa hasil panen nantinya dapat dijual dengan harga yang layak. Namun, ketika panen tiba, harga gabah justru turun drastis. Akibatnya, keuntungan petani menjadi sangat kecil. Bahkan tidak sedikit petani yang mengalami kerugian. Bahkan, seseorang petani yang menghabiskan biaya sekitar 10 juta rupiah untuk menanam padi selama 4 bulan. Setelah panen, ternyata hasil panennya hanya mampu dijual dengan harga 11 juta rupiah. Artinya, keuntungan yang diperoleh hampir hanya sekitar 1 juta rupiah untuk bekerja keras selama 4 bulan. Jika kemudian terjadi gagal panen akibat cuaca atau serangan hama, petani bahkan bisa mengalami kerugian. Kondisi inilah yang kemudian mendorong berbagai pihak untuk melakukan advokasi agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang mampu menjaga stabilitas harga gabah. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan. Langkah pertama dalam proses advokasi adalah mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini, masalah utamanya bukan sekedar harga gabah yang rendah. Misalnya, masalah tersebut ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, produksi gabah yang sangat melimpah ketika panen raya menyebabkan pasokan meningkat tajam. Di sisi lain, kapasitas gudang penyimpanan masih terbatas sehingga petani tidak memiliki pilihan selain segera menjual gabahnya. Selain itu, sebagian besar petani membutuhkan uang tunai untuk membayar utang modal tanam maupun memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, mereka terpaksa menjual gabah meskipun harganya rendah. Permasalahan lainnya adalah masih panjangnya rantai distribusi. Gabah dari petani biasanya dijual kepada pengepul, kemudian ke pedagang besar, lalu ke penggilingan padi, kemudian ke distributor, dan akhirnya sampai kepada konsumen. Semakin panjangnya rantai distribusi, semakin kecil keuntungan yang diterima oleh petani. Selain itu, informasi harga juga yang belum merata. Banyak petani yang tidak mengetahui harga gabah di daerah lain sehingga mereka hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pengepul. Di sisi lain, dapat disimpulkan bahwa rendahnya harga gabah bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi merupakan gabungan dari berbagai persoalan yang berkaitan. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi stakeholder. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan siapa saja stakeholder yang terlibat. Stakeholder pertama tentu saja adalah petani. Petani merupakan pihak yang paling terdampak oleh turunnya harga gabah karena mereka kehilangan sebagian besar pendapatan mereka. Stakeholder kedua adalah pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, memberikan bantuan, serta menjaga stabilitas harga pangan. Stakeholder ketiga adalah Bulog atau BUMN pangan yang berperan menyerap gabah petani ketika harga di pasar mengalami penurunan, sehingga dapat membantu menjaga harga tetap stabil. Stakeholder berikutnya adalah pedagang pengepul. Mereka membeli gabah dari petani untuk kemudian dijual kembali kepada penggilingan atau pedagang besar. Selanjutnya terdapat perusahaan penggilingan padi yang mengolah gabah menjadi beras. Ada pula koperasi petani yang membantu petani yang memperoleh akses pasar yang lebih baik.
Kemudian terdapat akademisi yang melakukan penelitian mengenai tata niaga gabah serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Media massa juga menjadi stakeholder penting karena mampu menyampaikan kondisi petani kepada masyarakat luas sehingga memperoleh perhatian publik. Selain itu, terdapat organisasi petani yang bertugas menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, menentukan kepentingan masing-masing stakeholder. Setelah seluruh stakeholder berhasil diidentifikasi, kita harus memahami kepentingan mereka. Petani tentu menginginkan harga gabah yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah menginginkan harga yang lebih stabil. Pemerintah tidak ingin harga terlalu rendah karena akan merugikan petani. Namun pemerintah juga tidak ingin harga terlalu tinggi karena dapat meningkatkan harga beras di tingkat konsumen. Pedagang pengepul menginginkan harga beli serendah mungkin agar memperoleh keuntungan lebih besar ketika menjual kembali. Perusahaan penggilingan juga menginginkan harga bahan baku yang stabil sehingga biaya produksi dapat dikendalikan. Bulog memiliki kepentingan menjaga cadangan pangan nasional sekaligus membantu menstabilkan harga. Media menginginkan informasi yang akurat agar dapat disampaikan kepada masyarakat. Akademisi menginginkan kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian. Sementara masyarakat sebagai konsumen berharap harga beras tetap terjangkau. Dari sini kita dapat melihat bahwa setiap stakeholder memiliki tujuan yang berbeda. Karena itu, advokasi harus mampu mencari titik temu sehingga seluruh pihak memperoleh manfaat. Selanjutnya adalah membentuk koalisi advokasi. Setelah memahami kepentingan masing-masing stakeholder, langkah selanjutnya adalah membentuk koalisi advokasi. Koalisi dibentuk karena petani tidak mungkin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kelompok tani kemudian bekerjasama dengan koperasi tani. Selanjutnya mereka mengajak organisasi petani tingkat kabupaten, akademisi dari perguruan tinggi ikut bergabung untuk menyajikan hasil penelitian mengenai penyebab rendahnya harga gabah. Media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. LSM yang bergerak di bidang pertanian ikut mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi. Nah, koalisi tersebut kemudian menyusun beberapa usulan kepada pemerintah. Misalnya, meningkatkan penyerapan gabah oleh Bulog. Selanjutnya, memperbaiki sistem distribusi. Ketiga, memperluas gudang penyimpanan. Yang keempat, memberikan akses informasi harga secara digital. Yang kelima, memperkuat koperasi petani. Yang keenam, memperpendek rantai pemasaran. Nah, seluruh usulan tersebut disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dan kementerian yang terkait. Nah, selanjutnya adalah analisis stakeholder, strategi advokasi, implementasi, dan evaluasi. Setelah koalisi advokasi berhasil dibentuk, pekerjaan berikutnya adalah bukan langsung melakukan demonstrasi atau penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Sebaliknya, langkah yang paling penting adalah menyusun strategi advokasi yang mantap. Strategi ini harus berdasarkan hasil stakeholder sehingga setiap pihak dapat didekati dengan cara yang tepat. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kepada setiap stakeholder juga harus berbeda. Nah, selanjutnya adalah analisis matriks stakeholder. Nah, mari kita tempatkan stakeholder pada matriks kepentingan dan pengaruh. Yang pertama adalah high power, high interest, pemain kunci. Pada kelompok ini terdapat pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Mengapa mereka masuk ke kelompok
pemain kunci karena mereka memiliki kewenangan membuat keputusan sekaligus memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap stabilitas pangan nasional. Sebagai contoh, apabila Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harga gabah di tingkat petani dapat kembali stabil. Begitu pula pemerintah daerah yang dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gudang penyimpanan hasil panen atau membantu petani melalui berbagai program. Karena itu, koalisi advokasi harus menjalin komunikasi yang intensif antar kelompok ini. Mereka perlu diajak berdiskusi, diberi data yang akurat, serta dilibatkan dalam proses penyusunan solusi. Yang kedua adalah high power, low interest. Kelompok berikutnya terdiri beberapa lembaga keuangan, investor, maupun perusahaan besar yang sebenarnya memiliki pengaruh besar tetapi belum tentu memiliki kepentingan langsung terhadap harga gabah. Mereka mungkin belum menyadari bahwa apabila kesejahteraan petani meningkat, maka perekonomian daerah juga akan berkembang. Oleh karena itu, tugas koalisi advokasi adalah menunjukkan bahwa keberhasilan sektor pertanian juga memberikan manfaat bagi dunia bisnis. Misalnya, meningkatkan pendapatan petani akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi ikut berkembang. Dengan demikian, stakeholder yang awalnya kurang tertarik perlahan mulai memberikan dukungan. Nah, selanjutnya adalah low power, high interest. Kelompok ini terdiri atas petani, kelompok tani, koperasi tani, penyuluhan pertanian, dan masyarakat desa. Mereka sangat berkepentingan karena langsung merasakan dampak rendahnya harga gabah. Namun, secara individu, mereka belum memiliki kekuatan besar untuk mengubah kebijakan. Karena itulah, mereka harus bersatu melalui organisasi petani atau koperasi agar suara mereka menjadi lebih kuat. Semakin banyak petani yang bergabung dalam organisasi, maka semakin besar pula pengaruh mereka terhadap pengambilan kebijakan. Selanjutnya adalah low power, low interest. Kelompok ini terdiri atas masyarakat umum yang tidak berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Walaupun mereka tidak terlalu terpengaruh, mereka tetap perlu memperoleh informasi mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan petani. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa harga pangan yang stabil bukan hanya menguntungkan petani, tetapi juga menguntungkan seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Setelah melakukan pemetaan stakeholder, koalisi kemudian melakukan analisis SWOT. Mari kita lihat hasil analisis tersebut. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, koalisi memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang. Petani memiliki pengalaman lapangan, akademisi memiliki data penelitian, media memiliki kemampuan menyebarkan informasi, organisasi petani memiliki jaringan hingga tingkat desa, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan. Apabila seluruh kekuatan tersebut digabungkan, maka peluang keberhasilan advokasi menjadi jauh lebih besar. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Masih banyak, walaupun banyak kekuatannya, masih banyak terdapat berbagai kelemahan. Nah, sebagian petani belum memahami proses advokasi. Yang kedua, masih banyak petani yang belum aktif dalam mengikuti organisasi. Koordinasi antar anggota terkadang berjalan lambat. Nah, selain itu, keterbatasan dana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang baik agar seluruh anggota tetap fokus pada tujuan bersama. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Koalisi melihat adanya peluang yang sangat besar. Pemerintah sedang
menjalankan program peningkatan ketahanan pangan. Masyarakat mulai peduli terhadap kesejahteraan petani. Perkembangan teknologi digital memudahkan penyebaran informasi. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada masyarakat luas. Selain itu, perguruan tinggi bersedia membantu melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semua peluang tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan advokasi. Selanjutnya adalah tidak tahu ancaman. Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman yang harus dihadapi, misalnya perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, naiknya harga pupuk, masuknya beras impor, konflik kepentingan antar pelaku usaha, perubahan agribisnis, perubahan kebijakan pemerintah. Ancaman-ancaman tersebut harus dipertimbangkan ketika menyusun strategi agar program tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah proses advokasi. Setelah seluruh analisis selesai dilakukan, koalisi mulai menjalankan proses advokasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Data mengenai biaya produksi, harga panen, harga gabah, keuntungan petani, serta kondisi pasar dilakukan dari berbagai daerah. Data tersebut kemudian dianalisis oleh akademisi sehingga menghasilkan laporan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, koalisi mengadakan forum diskusi bersama pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Beberapa petani bahkan menyatakan bahwa mereka terpaksa menjual hasil panen di bawah biaya produksi karena membutuhkan uang untuk bayar utang. Cerita tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi yang dihadapi petani. Selain forum diskusi, media massa juga mulai memberitakan kondisi tersebut. Berita mengenai rendahnya harga gabah menarik perhatian masyarakat. Akibatnya, isu tersebut menjadi pembahasan di berbagai media sosial. Dukungan masyarakat semakin meningkat, pemerintah pun mulai memberikan perhatian lebih luas. Nah, informasi solusinya adalah setelah melalui berbagai pertemuan, akhirnya pemerintah menyetujui beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, Bulog meningkatkan pengembalian gabah petani sesuai harga yang acuan pemerintah. Kedua, pemerintah memperluas kapasitas gudang penyimpanan. Ketiga, koperasi diberikan bantuan modal agar mampu membeli hasil panen anggota. Keempat, pemerintah mengembangkan sistem informasi harga berbasis digital sehingga petani dapat mengetahui harga gabah dari berbagai daerah secara langsung. Kelima, penyuluh pertanian memberikan pelatihan kepada petani mengenai penyimpanan hasil panen agar kualitas gabah tetap terjaga. Dengan adanya berbagai langkah tersebut, posisi tawar petani menjadi lebih baik. Nah, hasil advokasi dan beberapa bulan setelah kebijakan diterapkan, mulai terlihat perubahan yang cukup positif. Harga gabah menjadi lebih stabil, petani memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan musim panen sebelumnya. Koperasi semakin aktif membeli hasil panen petani. Bulog berhasil meningkatkan cadangan pangan nasional. Hubungan antar pemerintah dan organisasi petani juga menjadi lebih baik. Walau masih terdapat beberapa kendala, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara terencana mampu memberikan dampak yang nyata. Nah, pelajaran yang dapat diambil adalah dari studi kasus ini terdapat yang pertama, setiap permasalahan agribisnis selalu melibatkan banyak stakeholder. Kedua, setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga pendekatan dilakukan juga harus berbeda. Yang ketiga, kerjasama melalui koalisi advokasi jauh lebih efektif dibandingkan bekerja sendiri. Yang keempat, keputusan yang didasarkan pada data penelitian akan lebih mudah diterima oleh pemerintah. Yang kelima, komunikasi yang baik merupakan kunci utama keberhasilan dari advokasi.
Nah, yang terakhir, tujuan utama dari seluruh proses advokasi bukanlah memenangkan salah satu pihak, eh, melainkan mencari solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya petani sebagai pelaku utama sektor agribisnis. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Dari seluruh materi yang kita bahas, mulai dari pengertian stakeholder, jenis stakeholder, proses identifikasi stakeholder strategis, pembentukan koalisi advokasi, analisis kepentingan dan pengaruh, pemetaan stakeholder, analisis SWOT, hingga studi kasus yang telah dijelaskan, kita dapat banyak mengambil pembelajaran yang sangat berharga. Salah satu pelajaran penting adalah bahwa setiap sektor agribisnis merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada petani sebagai pelaku utama, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, perusahaan sebagai penyedia sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, koperasi dan organisasi petani sebagai wadah kerjasama, akademisi sebagai penyedia ilmu pengetahuan dan hasil penelitian, media massa sebagai penyebar informasi, organisasi dan pemerintah yang turut mengawasi kepentingan masyarakat, hingga konsumen sebagai pengguna akhir produk pertanian. Semua pihak tersebut memiliki peran yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita juga memahami bahwa setiap stakeholder memiliki kepentingan, tujuan, dan pengaruh yang berbeda-beda. Ada stakeholder yang memiliki kekuatan besar dalam mengambil keputusan, ada pula yang memiliki kepentingan tinggi karena langsung merasakan dampak suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebelum menyusun ke sebuah program atau melakukan advokasi, kita harus mampu mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat, memahami kepentingan mereka, serta menentukan strategi komunikasi yang tepat. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan dan kerjasama yang baik dapat berjalan. Selain itu, kita juga belajar bahwa membangun koalisi advokasi merupakan salah satu strategi yang sangat penting dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor agribisnis. Permasalahan pertanian tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antar pemerintah, petani, akademisi, dunia bisnis, media, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Melalui koalisi yang kuat, setiap stakeholder dapat saling berbagi informasi, sumber daya pengalaman, dan kemampuan, sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif. Dari studi kasus yang kita bahas, kita juga dapat melihat bahwa proses advokasi bukan sekadar menyampaikan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Advokasi merupakan proses yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data yang valid, melakukan analisis terhadap stakeholder, membangun komunikasi yang baik, menyusun strategi, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan pendekatan seperti itu, setiap keputusan yang diambil akan lebih objektif, berdasarkan fakta, dan mampu memberikan solusi yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa agribisnis, materi ini tentu memiliki manfaat yang sangat besar di masa yang akan mendatang. Kita mungkin akan bekerja di instansi pemerintah, perusahaan agribisnis, koperasi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, ataupun menjadi seorang wirausahawan di bidang pertanian. Dimanapun kita berada, kita akan selalu berhadapan dengan berbagai stakeholder yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, melakukan analisis serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak merupakan
kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki. Saya berharap materi yang telah disampaikan dalam video ini tidak hanya menambah pengetahuan secara teori, tapi juga dapat menjadi bekal ketika menghadapi berbagai masalah nyata di dunia agribisnis. Semoga kita semua mampu menjadi generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tapi juga mampu membangun kerjasama, menyusun solusi, serta memberikan kontribusi positif pada kemajuan sektor agribisnis dan sektor pertanian di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.